khusus atau ABK adalah anak yang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dari anak-anak pada umumnya, baik dari hal fisik, mental, maupun perkembangan. Nah, kategori ini mencangkup beberapa kondisi seperti cacat fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, autisme, serta gangguan belajar. Nah, problematika yang dihadapi ABK itu sangat kompleks dan multidimensi, yaitu melibatkan aspek sosial, pendidikan, dan psikologis. Nah, aspek pendidikan ini yang terbatas itu merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ABK. Nah, meskipun undang-undang telah mengatur hak pendidikan bagi semua anak, tapi kenyataannya masih banyak sekolah yang belum siap menerima ABK dikarenakan kurangnya fasilitas ramah penyandang disabilitas, kurangnya pelatihan untuk tenaga pengajar, dan stigma sosial yang seringkali menghambat proses pendidikan mereka. Nah, stigma sosial terhadap ABK ini seringkali menjadi penghalang utama dalam integrasi mereka ke dalam masyarakat. Nah, banyak orang yang masih memandang ABK dengan rasa iba atau bahkan ketakutan. Nah, yang dapat mengarah pada diskriminasi. Nah, hal ini juga hanya mempengaruhi cara masyarakat. Hal ini juga tidak hanya mempengaruhi cara masyarakat memperlakukan ABK, juga dapat merusak harga diri dan kepercayaan diri mereka. Nah, akibatnya ABK sering terasing dan kesulitan membangun hubungan yang positif. Nah, merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang itu berhak menerima pendidikan terlepas dari apapun keragaman yang ada pada diri individu. Walaupun demikian, sebagian dari warga negara itu belum mendapatkan pendidikan secara layak yang disebabkan dengan berbagai alasan, yaitu salah satunya adalah akibat keterbatasan fisik dan mental seperti yang dihadapi oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, kondisi anak berkebutuhan khusus ini atau ABK dapat mempengaruhi interaksi mereka dengan lingkungan dan proses pembelajaran secara signifikan. Misalnya, anak dengan gangguan spektrum autisme mungkin mengalami kesulitan dalam memahami isyarat sosial yang dapat membantu mereka cenderung menghindari interaksi dengan teman sebaya dan lingkungan sosial lainnya. Nah, hal ini seringkali mengakibatkan keterbatasan dalam pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi. Nah, sebaliknya beberapa ABK juga itu mungkin menunjukkan kelebihan dalam bidang tertentu seperti kemampuan visual atau musikal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran mereka. Nah, pendekatan pendidikan yang inklusif yang mempertimbangkan kebutuhan individu dan cara belajar yang berbeda sangat penting untuk membantu ABK itu beradaptasi dan berkembang. Nah, dengan menciptakan lingkungan yang mendukung, termasuk penggunaan metode pengajaran yang bervariasi dan interaksi sosial yang positif, anak-anak ini dapat lebih mudah belajar dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Nah, pendidikan inklusif yang baik tidak hanya menyediakan akses pendidikan, tetapi juga membangun lingkungan yang mendukung di mana semua anak itu, baik yang berkebutuhan khusus maupun tidak, dapat belajar dan bertumbuh bersama. Nah, mendorong penerimaan sosial terhadap ABK juga melibatkan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan komunitas. Nah, dengan menciptakan program-program yang mendukung interaksi positif antara ABK dan teman-teman sebayanya itu, kita dapat membantu mengurangi stigma dan mendorong inklusi. Hasil akhirnya adalah masyarakat yang lebih inklusif, di mana setiap anak terlepas dari kebutuhan khusus mereka merasa dihargai dan diterima. Baik, selanjutnya adalah klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama adalah pendapat menurut Kristiana dan Widayanti tahun 2016. Yang pertama adalah anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra. Nah, tunanetra adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami keterbatasan dalam penglihatan yang menghambat kemampuannya dalam menerima informasi secara visual. Nah, tunanetra merupakan salah satu kategori anak berkebutuhan khusus atau ABK yang kehilangan kemampuan penglihatan. Sebagai akibatnya, mereka lebih bergantung pada indera lainnya seperti pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengeyapan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah, berbagai ahli itu mendefinisikan tunanetra dengan batasan yang berbeda berdasarkan sudut pandang tertentu.
Yang pertama adalah batasan personal, di mana masyarakat itu seringkali kasihan kepada individu tunanetra dan menganggap mereka itu tidak berdaya. Nah, beberapa orang bahkan memiliki ketakutan untuk berinteraksi dengan mereka karena mengira kondisi tersebut dapat menular. Akibatnya, tunanetra itu seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang nyaman. Terus yang kedua adalah batasan sosiologis, di mana ketunanetraan ini tidak hanya dipandang sebagai kondisi fisik semata, tetapi juga sebagai hasil dari proses sosial. Nah, sikap dan perilaku khas yang seringkali terlihat pada tunanetra bukanlah hasil atau bukanlah kondisi yang mereka alami sejak lahir, melainkan terbentuk melalui pengalaman dan pembelajaran yang didapatkan melalui lingkungan sekitar. Terus yang ketiga adalah batasan legal atau administratif, di mana seseorang dikategorikan sebagai tunanetra secara hukum jika setelah menjalani berbagai upaya perbaikan penglihatan, ketajaman visualnya tetap tidak lebih dari 20 atau 200 atau memiliki medan pandang yang tidak melebihi 20 derajat. Terus yang keempat adalah batasan dalam dunia pendidikan. Nah, ini menurut Kristiana dan Widayanti tahun 2016, dalam perspektif pendidikan, gangguan penglihatan itu dibagi menjadi dua kelompok lagi. Yang pertama adalah buta akademis dan yang kedua adalah low vision atau penglihatan terbatas atau penglihatan rendah, di mana buta akademis itu adalah siswa dalam kategori ini tidak dapat menggunakan penglihatan mereka untuk membaca huruf, baik huruf cetak, dan perlu belajar melalui indera lain seperti pendengaran dan perabaan. Terus yang kedua adalah penglihatan rendah atau low vision, di mana siswa dalam kategori ini masih memiliki kemampuan visual rentan 20 atau 70 sampai dengan 20 sampai dengan 200 untuk memiliki ketajaman visual yang normal, tetapi dengan medan pandang terbatas kurang dari 20 derajat. Mereka dapat menggunakan sisa penglihatannya secara maksimal dalam proses pembelajaran. Terus yang kedua adalah anak dengan gangguan pendengaran atau tunarungu. Nah, tunarungu ini adalah kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pendengaran yang bisa bervariasi dari tingkat ringan hingga ke tingkat yang berat. Gangguan pendengaran ini umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah tuli, terus yang kedua adalah kurang dengar. Nah, tuli adalah bisa dikatakan seseorang yang kehilangan kemampuan mendengar lebih dari 70 desibel akan mengalami kesulitan dalam memahami bahasa melalui pendengaran, baik dengan menggunakan alat bantu dengar maupun tanpa alat tersebut. Terus yang kedua adalah kurang dengar, di mana seseorang masih memiliki sebagian kemampuan mendengar dan dapat memperoleh informasi verbal dengan alat bantu dengar. Nah, di sini seseorang yang dikategorikan sebagai tunarungu jika mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh atau memproses informasi verbal akibat gangguan pendengaran meskipun menggunakan alat bantu. Nah, ketunarunguan ini dapat diklasifikasikan yang pertama berdasarkan dari tingkat kehilangan pendengaran. Nah, di sini sudah terbagi. Yang pertama adalah tunarungu ringan, tunarungu sedang, terus selanjutnya adalah tunarungu agak berat, tunarungu berat, dan yang terakhir yang kelima adalah tunarungu berat sekali. Terus yang berdasarkan waktu terjadinya, dan di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kehilangan pendengaran terjadi sebelum anak menguasai bahasa. Terus yang kedua adanya kehilangan pendengaran terjadi setelah anak memiliki kemampuan dalam berbahasa. Terus berdasarkan letak gangguan pendengaran. Nah, di sini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tipe konduktif dan tipe sensorineural. Nah, di mana untuk konduktif sendiri adalah gangguan yang terjadi di luar telinga, tengah ataupun dalam, sedangkan yang kedua adalah kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran yang menghubungkan telinga ke otak. Terus selanjutnya adalah cerebral palsy.
Nah, cerebral palsy itu merupakan salah satu bentuk disabilitas fisik yang termasuk dalam kategori tunadaksa. Nah, gangguan ini terjadi akibat cedera atau kerusakan pada otak atau sumsum tulang belakang atau spinal cord yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengontrol gerak tubuhnya. Nah, cerebral palsy itu seringkali dikaitkan dengan kerusakan neurologis akibat infeksi janin, komplikasi saat persalinan, ataupun cedera setelah lahir yang menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, ada beberapa hambatan yang dapat memperburuk kondisi anak dengan cerebral palsy, terutama jika tergolong berat. Yang pertama adalah gangguan penglihatan, yang kedua adalah gangguan pendengaran, yang ketiga adalah kesulitan dalam berbicara, yang keempat adalah hambatan dalam menelan, yang kelima adalah disabilitas intelektual, dan yang terakhir adalah pola perilaku yang menyerupai ciri-ciri dari autisme. Terus selanjutnya adalah pendapat kedua, ini menurut Fitriana et al. Tahun 2024 dan Sunaria tahun 2018. Juga sama mengklasifikasikan anak berkebutuhan khusus yang sudah saya jelaskan di awal tadi, sama, yaitu tunanetra, tunarungu, dan yang ketiga adalah cerebral palsy atau tunadaksa. Dan dari pendapat kedua ini menambahkan yaitu anak yang berbakat. Nah, anak-anak yang dikategorikan berbakat adalah mereka yang menunjukkan potensi yang luar biasa dalam hal kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas yang jauh melebihi kemampuan anak-anak pada umumnya di usia yang sama. Nah, ciri-ciri ini mengindikasi adanya kemampuan yang melebihi rata-rata, sehingga untuk mengembangkan potensi tersebut menjadi prestasi nyata itu dibutuhkan layanan pendidikan yang dirancang secara khusus. Terus selanjutnya adalah tunagrahita. Nah, anak dengan hambatan ini itu menunjukkan keterlambatan perkembangan intelektual yang signifikan jika dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Kondisi ini berdampak pada kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas akademik, berkomunikasi secara efektif, dan dalam menjalin hubungan sosial. Nah, anak dengan gangguan intelektual atau tunagrahita dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu kelompok yang masih dapat dididik, terus yang kedua adalah kelompok yang dapat dirawat, dan yang ketiga adalah kelompok yang dapat dilatih. Selanjutnya adalah lamban belajar. Lamban belajar atau anak yang lambat dalam belajar adalah anak yang memiliki kemampuan intelektual yang sedikit di bawah rata-rata, tetapi belum termasuk dalam kategori tunagrahita. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya menunjukkan keterlambatan dalam proses berpikir, merespon rangsangan, serta dalam kemampuan beradaptasi secara sosial. Meskipun demikian, kemampuan mereka itu masih berada di atas anak rata-rata dengan gangguan intelektual yang berat dibandingkan dengan anak-anak pada umumnya. Anak-anak yang lambat belajar itu cenderung membutuhkan waktu yang lebih panjang dan pengulangan berkali-kali dalam memahami dan menyelesaikan pekerjaan, baik yang bersifat akademik maupun non-akademik. Selanjutnya adalah anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Nah, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik adalah anak yang mengalami ataupun anak yang sedang menghadapi tantangan dalam era akademik tertentu, terutama dalam keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Nah, meskipun demikian, anak-anak dengan kondisi ini masih dapat mengikuti pembelajaran lainnya tanpa menghadapi kesulitan yang berarti. Nah, kesulitan belajar ini dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah kesulitan belajar yang berkaitan dengan aspek perkembangan. Terus yang kedua adalah kesulitan belajar yang berhubungan dengan akademik. Selanjutnya adalah anak yang mengalami gangguan komunikasi. Nah, anak dengan gangguan komunikasi
itu mengalami hambatan dalam kemampuan berbicara, baik dari segi suara, pelafalan maupun kelancaran dalam berbicara. Nah, gangguan ini berdampak pada penyimpangan dalam struktur bahasa, makna yang disampaikan ataupun fungsi bahasa dalam berkomunikasi. Oleh karena itu, anak dengan kondisi ini memerlukan layanan pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendukung perkembangan kemampuan bahasanya. Terus selanjutnya adalah tunalaras. Nah, tunalaras ini merupakan sebutan bagi anak-anak yang mengalami gangguan dalam hal emosi atau perilaku. Nah, anak dengan kondisi ini biasanya mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri serta kerap menampilkan perilaku yang tidak sejalan dengan norma sosial, baik dalam interaksi dengan teman sebaya ataupun dalam kehidupan bermasyarakat secara umum. Nah, perilaku yang ditampilkan itu seringkali merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Terus selanjutnya adalah ADHD atau GPPH. Nah, ADHD mungkin teman-teman sudah mengetahuinya bahwa ini adalah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ini merupakan kondisi neuropsikologis yang ditandai dengan kesulitan dalam mempertahankan fokus, mengatur perilaku, serta kecenderungan untuk bertindak impulsif dan hiperaktif. Nah, gangguan ini umumnya mulai terlihat sejak masa kanak-kanak dan dapat berkelanjutan hingga usia dewasa. Terus selanjutnya yang terakhir adalah autisme. Autisme itu merupakan gangguan perkembangan yang kompleks dan yang mempengaruhi kemampuan anak dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan berimajinasi. Nah, anak dengan autisme ini mengalami kesulitan dalam membangun komunikasi yang efektif dan seringkali menunjukkan perilaku yang menyimpang dari norma interaksi sosial pada umumnya. Nah, autisme ini diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan berdasarkan intensitas dukungan yang dibutuhkan. Nah, di sini terbagi atas 3 level, yaitu level 3, level 2, dan level 1. Nah, level 3 itu adalah membutuhkan dukungan sangat intensif, yang kedua adalah membutuhkan dukungan substansial, dan yang ketiga adalah level 1 yaitu membutuhkan dukungan. Selanjutnya adalah pendapat yang ketiga, ini menurut Pradana dan Susilawati tahun 2023. Nah, berdasarkan dari Individual with Disability Education Act atau IDEA yang awalnya disahkan pada tahun 1997 dan mengalami revisi pada tahun 2004, anak-anak berkebutuhan khusus itu diklasifikasikan ke dalam sejumlah kategori sesuai dengan jenis gangguan atau kebutuhan khusus yang mereka alami. Nah, klasifikasinya ini seperti mencakup dari yang pertama adalah anak dengan gangguan fisik, terus yang kedua adalah anak dengan gangguan perilaku dan emosional, terus yang ketiga adalah anak dengan gangguan intelektual dan perkembangan kognitif. Nah, dari yang pertama adalah anak dengan gangguan fisik, yaitu adalah gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan pendengaran atau tunarungu, dan yang ketiga adalah gangguan pada sistem gerak atau anggota tubuh atau tunadaksa. Itu adalah gangguan fisik. Terus yang kedua adalah anak dengan gangguan perilaku atau emosional. Yang pertama adalah ketidakstabilan emosi atau kesulitan mengendalikan perilaku atau tunalaras. Yang kedua adalah hambatan berbicara atau komunikasi verbal atau tunawicara. Dan yang ketiga adalah anak dengan tingkat aktivitas tinggi yang sulit dikendalikan atau hiperaktif. Dan yang ketiga adalah anak dengan gangguan intelektual dan perkembangan kognitif, itu disebut tunagrahita. Terus yang kedua adalah slow learner atau lambat dalam belajar. Terus yang ketiga adalah anak dengan kesulitan belajar spesifik seperti disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Dan yang keempat adalah anak dengan kemampuan yang sangat luar biasa di bidang tertentu atau anak berbakat. Terus yang kelima adalah anak dengan spektrum autisme. Dan yang terakhir adalah anak dengan kemampuan yang dianggap istimewa atau tidak biasa secara spiritual atau intuitif atau biasa disebut dengan indigo. Saya Nurikila akan membahas tentang problematika atau hambatan
pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut Nikmah et al. Tahun 2022 mengemukakan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif dihadapkan pada beragam kendala yang mencakup berbagai aspek seperti karakteristik peserta didik, penerapan kurikulum, kualitas tenaga pengajar, proses pembelajaran, pengelolaan sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sinergi antara sekolah, pemerintah, dan keluarga, termasuk pula persepsi masyarakat luas. Nah, salah satu tantangan utama terletak pada tenaga pendidik, di mana baik guru kelas maupun guru pendamping masih belum memiliki pemahaman yang cukup terkait strategi pembelajaran yang sesuai untuk anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, permasalahan dalam implementasi pendidikan inklusif di jenjang SD ini dapat diklasifikasikan ke dalam sejumlah aspek penting diantaranya, yaitu yang pertama, peserta didik. Secara luas, peserta didik dapat diartikan sebagai individu yang terlibat dalam proses pendidikan sepanjang hayat. Namun dalam konteks yang lebih terbatas, peserta didik merujuk pada siswa yang mengikuti kegiatan belajar di lingkungan sekolah, baik secara fisik, mental, maupun emosional. Pendidikan sendiri memiliki tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya yaitu menurut Ilahi dan Ross, permasalahan yang berhubungan dengan peserta didik meliputi yang pertama itu anak berkebutuhan khusus dengan berbagai permasalahan yang berbeda yang memerlukan penanganan khusus dan berada dalam satu kelas dapat menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi guru pendamping khusus dalam memberikan layanan pendidikan yang optimal. Yang kedua itu, ABK mengalami kesulitan mengikuti materi pelajaran. Hal ini dikarenakan kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler sehingga perlu adanya banyak penyesuaian. Yang ketiga itu, sikap ABK yang belum dapat mengikuti aturan dengan baik dapat mengganggu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar. Nah, yang keempat itu, permasalahan yang muncul dari siswa reguler terhadap ABK yang seringkali disebabkan oleh kurangnya rasa empati dan kepedulian terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Yang kedua itu ada kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan inklusif pada hakikatnya bersifat fleksibel, yang artinya kurikulum dirancang sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik dan mempertimbangkan karakteristik lembaga pendidikan penyelenggara tanpa mengabaikan pedoman yang telah ditetapkan. Nah, pengembangan serta implementasi kurikulum inklusif sebaiknya mampu menumbuhkan kemandirian, mendorong pola pikir kritis, dan menanamkan nilai-nilai kebersamaan dalam lingkungan belajar. Nah, kurikulum seharusnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan peserta didik, bukan sebaliknya, peserta didik yang dipaksa menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidaksesuaian antara kurikulum dan sistem penilaian dalam kebutuhan anak. Nah, selanjutnya itu kurikulum yang ideal dalam pendidikan inklusif adalah kurikulum yang telah dimodifikasi, yakni kurikulum reguler yang diadaptasi agar sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Nah, yang ketiga itu ada tenaga pendidik. Menurut Tarnoto, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sekolah inklusif menurut sudut pandang tenaga pendidik mencakup berbagai aspek. Nah, keluhan yang paling sering disampaikan oleh guru yang pertama yaitu jumlah guru pendamping khusus yang terbatas menjadi kendala dalam mendampingi proses belajar mengajar siswa berkebutuhan khusus. Nah, yang kedua itu kompetensi guru dalam menghadapi dan mendidik anak berkebutuhan khusus masih kurang sehingga menyulitkan mereka dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Nah, yang ketiga itu minimnya pemahaman guru mengenai karakteristik ABK serta konsep sekolah inklusi menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat itu latar belakang pendidikan sebagian guru tidak sesuai dengan tuntutan pengajaran inklusif sehingga memengaruhi kualitas layanan pendidikan. Nah, selanjutnya itu
tugas administratif yang menumpuk, menambah beban kerja guru, menyulitkan mereka untuk fokus pada pendekatan pembelajaran yang sesuai. Nah, yang keenam itu kurangnya kesabaran dalam menghadapi perilaku dan kebutuhan khusus anak serta kesulitan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya itu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusi. Salah satunya adalah masih terbatasnya pengetahuan guru dalam menangani anak berkebutuhan khusus karena mayoritas guru bukan berasal dari latar belakang pendidikan luar biasa. Nah, yang keempat itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, proses pembelajaran yang belum menerapkan sistem team teaching menjadi salah satu kendala yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus kesulitan dalam memahami materi pelajaran. Nah, penerapan team teaching ini sangat dibutuhkan untuk mendukung koordinasi yang lebih baik serta mendorong kerjasama antara peserta didik sehingga suasana kegiatan belajar mengajar menjadi lebih terarah dan solid. Nah, permasalahan tentang sistem pengajaran juga belum memberikan jaminan akan keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menangkap materi pembelajaran karena belum tersedianya fasilitas dan media pembelajaran yang memadai. Nah, yang kelima itu ada manajemen sekolah. Nah, manajemen pendidikan inklusi merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, permasalahan terkait dengan manajemen pendidikan inklusi antara lain yaitu yang pertama, perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang masih kurang melibatkan keterlibatan guru dan personal lainnya secara menyeluruh. Nah, yang kedua itu perorganisasian, pembagian tugas yang belum dijalankan secara optimal oleh guru yang menerima tugas, serta kurangnya pengawasan menyeluruh terhadap kegiatan atau program yang ada. Nah, yang ketiga itu sekolah belum sepenuhnya siap untuk menerapkan program pendidikan inklusi, baik dari segi administrasi maupun sumber daya manusia. Nah, yang keempat itu proses kegiatan belajar mengajar yang belum berjalan secara maksimal, di mana anak berkebutuhan khusus belum mendapatkan layanan khusus dan program yang difokuskan untuk mengembangkan potensi mereka. Nah, yang keenam itu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas fisik dan non-fisik yang digunakan untuk mendukung keberhasilan pendidikan inklusif di suatu lembaga pendidikan. Perangkat ini meliputi fasilitas yang dapat membantu proses pembelajaran baik dalam bentuk alat, media, maupun sistem yang mendukung kebutuhan peserta didik dengan berbagai karakteristik. Nah, menurut Wijaya, keberadaan sarana dan prasarana sangat penting bagi anak berkebutuhan khusus karena mereka sangat tergantung pada media pembelajaran dengan kebutuhan mereka. Nah, yang ketujuh itu ada kerjasama. Nah, aspek kerjasama yang dimaksud merujuk pada kolaborasi antara sekolah, penyelenggara pendidikan inklusi, pemerintah, dan wali murid. Kerjasama ini penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan implementasi pendidikan inklusif dengan masing-masing pihak yang saling mendukung dan menyediakan sumber daya. Nah, yang ke-8 itu atau yang terakhir itu adalah masyarakat. Nah, kondisi lingkungan masyarakat yang terdiri dari beragam latar belakang, baik dalam hal pendidikan, profesi, dan lainnya dapat mengaruhi respon terhadap keberadaan anak berkebutuhan khusus. Secara umum, masih ada sebagian masyarakat yang memandang ABK sebagai anak yang aneh, sehingga mereka berinteraksi dengan ABK di lingkungan masyarakat cenderung mengabaikan bahkan menghindarinya. Hal ini mengakibatkan masyarakat luas masih tidak peduli akan anak berkebutuhan khusus di luar sana. Baik, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada teman kelompok saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nadila Fikria. Adapun materi yang akan saya bawakan kali ini mengenai solusi dari permasalahan anak berkebutuhan khusus di persekolahan. Adapun yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait pendidikan inklusif. Apa sih itu pendidikan inklusif? Jadi, pendidikan inklusif adalah sistem peralihan dari sekolah reguler ke inklusif. Inklusif itu berarti semua siswa mendapatkan pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakangnya, ekonominya, sosialnya, fisiknya, dan lain sebagainya. Jadi di mana sekolah ini dibentuk agar anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan lainnya tanpa membedakan aspek-aspek lainnya. Selanjutnya, di pendidikan inklusif ini terdapat beberapa hal yang ada. Yang pertama itu ada modifikasi kurikulum. Jadi modifikasi kurikulum ini bisa dilakukan di sekolah inklusif yang bertujuan agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mendapatkan pembelajaran atau proses belajar yang sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Nah, selain itu terdapat pula guru GPK. Guru GPK ini adalah guru pendamping khusus atau guru yang secara khusus mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus. Apa sih fungsi dari guru ini? Guru ini adalah bertugas untuk mendampingi, membimbing anak berkebutuhan khusus. Jadi nantinya anak berkebutuhan khusus ini tidak menghambat proses pembelajaran. Jadi dia tidak mengganggu anak reguler lainnya karena dia bisa dibimbing secara langsung dengan bantuan guru GPK ini. Akan tetapi selain guru GPK terdapat juga guru kelas. Nah, guru kelas ini guru yang mengajar secara keseluruhan di dalam kelas tersebut. Sedangkan guru GPK yaitu bertugas hanya untuk mendampingi anak berkebutuhan khusus apabila mengalami kesulitan. Nah, guru GPK ini juga bisa membantu siswa ABK apabila mereka misalnya tantrum atau berada di kondisi yang tidak terkontrol. Mereka biasanya ditenangkan oleh guru GPK. Apabila sekiranya kondisinya tidak memungkinkan, maka anak ABK ini dibawa biasanya ke ruang tenang. Selanjutnya itu terdapat pula penanggulangan diskriminasi. Jadi dalam pendidikan inklusif terdapat penanggulangan diskriminasi. Apa sih itu? Jadi di penanggulangan ini terdapat pertama ada edukasi siswa. Jadi guru ini berperan untuk mengedukasi siswa bagaimana cara mereka menerima perbedaan antar siswa. Jadi bisa dengan cara pendekatan, bisa dengan cara komunikasinya, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat pendidikan multikultural. Jadi dalam pendidikan inklusif terdapat pendidikan multikultural. Bisa kita tahu kalau di Indonesia itu memiliki ragam suku, etnis, budaya yang berbeda-beda. Begitu pula dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi mereka itu diajarkan bagaimana anak ABK ini dan anak reguler ini bisa menerima perbedaan yang ada. Yang ketiga ada toleransi. Jadi bukan hanya mengenai bahasa, bukan hanya mengenai saling menghargai, tetapi dia juga dididik bagaimana mereka bisa saling tolong-menolong. Misalnya ada anak cerebral palsy. Nah, anak reguler misalnya membantu mereka mendorong kursi roda dan lain sebagainya. Selanjutnya itu solusi ke masih pendidikan inklusif. Ada tahap yang keempat, terdapat sarana dan prasarana. Jadi sarana dan prasarana ini sangat diperlukan dalam pendidikan inklusif karena terdapat banyak perbedaan yang ada di dalam sekolah tersebut, terutama anak berkebutuhan khusus. Mereka memiliki berbagai jenis
jenis permasalahan atau hambatan dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, sarana dan prasarana sangat mereka butuhkan untuk menunjang pembelajaran agar memudahkan mereka dalam menerima proses pembelajaran. Solusi yang kedua yaitu solusi dalam menghadapi kesulitan belajar untuk anak berkebutuhan khusus. Pertama itu bisa guru lakukan dengan memberikan motivasi. Nah, motivasi ini sangat berguna atau sangat berdampak besar kepada anak. Bukan hanya anak reguler tapi juga anak berkebutuhan khusus. Mengapa demikian? Misalnya kata-kata semangat, wah bagus sekali, itu bisa membangun motivasi mereka sehingga semangat belajarnya bisa lebih meningkat lagi. Nah, apabila semangat belajarnya meningkat, maka hasil dan tujuan pembelajaran juga insya Allah bisa tercapai. Selanjutnya adalah penggunaan metode pembelajaran beragam. Jadi agar kesulitan dalam pembelajaran itu bisa berkurang, bisa juga dengan meningkatkan penggunaan metode pembelajaran. Misalnya menggunakan metode game, menggunakan metode kerjasama, menggunakan eksperimen dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu tertarik terhadap sesuatu hal yang baru, jadi tidak dominan terhadap pembelajaran yang di kelas saja. Jadi terdapat variasi pembelajaran yang lain. Selanjutnya itu ada memberikan latihan konsisten dan teratur. Jadi agar anak-anak ini bisa terbiasa dalam proses pembelajaran yang menarik atau yang dapat membangun motivasi mereka, maka diperlukan latihan yang konsisten. Dari latihan ini juga bisa membangun atau melatih anak agar bisa lebih pandai atau menerima ilmu yang lebih. Selanjutnya adalah pelaksanaan remedial. Jadi remedial ini sangat diperlukan bagi anak-anak yang nilainya itu tidak memenuhi standar. Jadi dengan remedial ini bisa memberikan anak kesempatan agar mereka bisa belajar lebih supaya hasil belajarnya juga dapat meningkat. Nah, selanjutnya ada mewujudkan lingkungan yang nyaman dan mendukung. Nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi proses penerimaan anak terhadap pembelajaran. Kalau lingkungan yang bersih, nyaman, damai, pasti anak-anak mudah untuk menerima pembelajaran, bisa lebih konsisten lagi dan bisa lebih mudah mengerti. Selain itu menciptakan hal yang nyaman. Nyaman itu bukan hanya mengenai lingkungannya saja, tetapi juga suasana di kelas itu. Misalnya gurunya, penyampaiannya kurang menarik, kurang bagus, itu bisa membuat siswa merasa bosan dan tidak nyaman di kelas. Maka perlu untuk memberikan sesuatu yang baru atau yang berbeda sehingga siswa bisa merasa nyaman di lingkungan dan suasana kelas tersebut. Selanjutnya ada solusi pembelajaran bagi anak tunadaksa. Nah, pertama itu ada fasilitas dan aksesibilitas. Hampir sama yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau fasilitas dan aksesibilitas pada pendidikan inklusi atau anak berkebutuhan khusus itu sangat diperlukan. Bukan hanya anak berkebutuhan khusus juga, tetapi siswa reguler juga sangat membutuhkan fasilitas dan aksesibilitas yang memadai. Karena hal tersebut sangat bisa mempengaruhi proses penerimaan siswa terhadap materi yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah dukungan dalam aspek akademik dan non-akademik. Nah, misalnya dalam aspek akademiknya itu kurikulumnya bisa dimodifikasi. Itu termasuk salah satu hal yang dapat mempermudah anak dalam menerima proses pembelajaran. Nah, dari segi non-akademiknya itu bisa dengan mengembangkan ekstrakurikuler. Misalnya ada tahfiz Quran, ada nyanyi, ada menari dan lain sebagainya. Selain untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri siswa, tetapi juga bisa melatih siswa apabila memiliki bakat-bakat yang terpendam sehingga mereka bisa membuka diri lebih bebas dan lebih luas lagi. Selanjutnya itu ada peran aktif guru dan tenaga pendidik. Nah, jadi keberhasilan dalam pembelajaran atau
untuk mengatasi segala hambatan dan permasalahan dalam pembelajaran itu sangat dipengaruhi juga oleh peran dari guru dan tenaga pendidik. Jadi misalnya pada anak berkebutuhan khusus, peran guru pendamping khusus, peran guru kelas, peran guru mata pelajaran itu sangat diperlukan. Jadi apabila kerjasama mereka bagus dalam membimbing atau membentuk suatu sistem yang bagus, maka insya Allah itu pembelajaran kedepannya itu bisa jauh lebih meningkat, serta segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya ada keterlibatan orang tua. Jadi dalam proses pembelajaran, selain guru, orang tua juga memiliki peran yang cukup penting. Misalnya dalam memenuhi kebutuhan belajar, penyediaan fasilitasnya, seperti kalau ada praktik, orang tua menyediakan biaya atau semangat dan dukungan kepada anaknya. Jadi hal tersebut bisa mempengaruhi penerimaan anak serta mempermudah anak dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah solusi terhadap permasalahan kebutuhan sekolah bagi anak yang memiliki hambatan fisik motorik. Yang pertama itu dia bisa bersekolah di sekolah luar biasa tipe D. Jadi sekolah ini dikhususkan bagi siswa disabilitas yang mengalami gangguan fisik. Nah, yang kedua itu ada sekolah dasar luar biasa. Jadi sekolah ini menerima segala siswa dengan yang disabilitas, baik itu tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunanetra dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada layanan guru kunjung. Nah, layanan guru kunjung ini adalah guru yang mengunjungi siswa anak berkebutuhan khusus apabila siswa tersebut rumahnya jauh dari sekolah inklusi atau jauh dari sekolah luar biasa. Jadi ada guru yang mengunjungi siswa tersebut. Nah, selanjutnya ada sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini adalah sekolah umum yang menerima siswa disabilitas atau berkebutuhan khusus agar mereka bisa belajar bersama dengan anak yang non disabilitas. Nah, selanjutnya itu ada fasilitas pendidikan bagi anak tunadaksa dan lainnya. Nah, yang pertama itu ada brace. Nah, brace itu alat untuk penyangga tubuh. Nah, yang kedua ada kruk atau alat bantu jalan. Yang ketiga ada splint. Jadi splint ini digunakan agar memperbaiki posisi tubuh dari anak tunadaksa atau yang memiliki permasalahan lainnya agar posisi tubuhnya itu benar atau sesuai. Selanjutnya ada kursi roda. Nah, apabila anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan pada saat berjalan, jadi bisa dibantu dengan penggunaan kursi roda. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mutmatul Amna Ruslan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan membahas mengenai solusi anak berkebutuhan khusus dalam hal pendidikan. Yang pertama itu upaya untuk mengatasi problematika mental anak berkebutuhan khusus di sekolah. Nah, menghadapi permasalahan mental pada anak berkebutuhan khusus di sekolah itu tentu memerlukan pendekatan yang tepat dan beragam. Nah, beberapa strategi yang terbukti efektif antara lain yakni pemberian pendampingan langsung, penguatan positif melalui apresiasi, serta layanan konseling dan wawancara untuk membantu mereka mengatasi tekanan psikologis. Nah, selain itu motivasi dan saran positif juga sangat penting untuk membangun kepercayaan diri anak, mengembangkan minat mereka itu serta menerapkan terapi bermain asosiatif juga dapat menjadi cara yang menyenangkan dan bermanfaat untuk menyalurkan emosi dan meningkatkan interaksi sosial. Dengan adanya bimbingan dan konseling yang menyeluruh, anak itu tidak hanya memiliki semangat belajar yang lebih tinggi dan
kepercayaan diri yang kuat, tetapi juga akan mampu mengembangkan keterampilannya serta beradaptasi secara positif dan mandiri di lingkungan sosial mereka. Nah, selanjutnya itu solusi pembelajaran bagi anak berbakat dan autis. Pelayanan pendidikan bagi anak berbakat dan anak dengan spektrum autisme itu memerlukan pendekatan yang berbeda dari pembelajaran umum. Nah, anak berbakat itu membutuhkan bimbingan dari guru pendamping khusus serta penyesuaian kurikulum, metode, dan evaluasi agar potensi mereka itu dapat berkembang secara maksimal. Nah, sementara anak dengan autisme memerlukan pembelajaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan individu mereka, dengan penggunaan media belajar yang menarik, strategi komunikasi yang tepat, serta dukungan emosional yang berkelanjutan. Kunci keberhasilan pembelajaran bagi kedua kelompok ini adalah adanya kerjasama erat antara guru, orang tua, dan lingkungan sekolah, serta pelatihan khusus bagi pendidik agar mereka mampu memahami dan mengakomodasi kebutuhan unik di setiap anak. Selanjutnya itu solusi penanganan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, sebagai bentuk perhatian terhadap anak berkebutuhan khusus, penting bagi kita untuk memahami jenis hambatan yang mereka hadapi dan memberikan penanganan yang sesuai, mulai dari terapi-terapi spesifik, pendekatan komunikasi yang tepat, hingga layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Nah, dengan dukungan-dukungan yang tepat, maka potensi mereka dapat berkembang secara optimal. Selanjutnya itu pemberian terapi bagi anak berkebutuhan khusus. Nah, dalam mendukung proses belajar anak berkebutuhan khusus, pemberian terapi yang sesuai itu sangat penting. Nah, terapi ini tidak hanya membantu untuk mengatasi hambatan belajar, tetapi juga mendukung perkembangan motorik, bahasa, perilaku, dan emosional anak. Nah, beragam alat bantu seperti breathing duration, sabuk konsentrasi, talk, dan meja terapi Tistol dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan masing-masing anak. Nah, alat seperti mini proyektor, puzzle, papan twister, ring basket, dan karakter jari lentur juga berfungsi untuk dapat meningkatkan fokus, semangat belajar, dan keterampilan motorik secara menyenangkan. Nah, dengan pendekatan terapi yang tepat dan alat bantu yang sesuai, maka anak berkebutuhan itu dapat belajar dengan lebih nyaman dan menunjukkan potensi terbaik mereka. Selanjutnya itu strategi pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Nah, strategi pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi itu harus disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan individu masing-masing. Nah, guru itu perlu melakukan analisis yang cermat karena setiap anak itu memiliki tantangan yang berbeda. Contoh, untuk peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membaca, strategi yang bisa digunakan itu seperti program penyampaian materi yang terstruktur dan pembelajaran